Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Salsabila. Halo, perkenalkan nama saya Ines Aisyah Karimah. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Saifur Rahman. Perkenalkan nama saya Syarif Mahdi dari kelompok 2. Kami dari Universitas Pekalongan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Prodi Manajemen. Di sini kelompok kami ingin mengajak semua teman-teman untuk mengetahui dan belajar apa sih itu Financial Informasi System atau yang biasa kita sebut dengan Sistem Informasi Keuangan. Jadi teman-teman, Financial Informasi System adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memproses dan mengolah data finansial dalam suatu organisasi. Jadi, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada semua orang ataupun kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan dan menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pengguna perusahaan. Jadi, sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan di suatu perusahaan. Nah, tadi kan teman-teman sudah mengetahui apa sih itu Financial Informasi System atau yang biasa kita sebut dengan sistem informasi keuangan. Jadi teman-teman, pada dasarnya sistem tersebut tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komponen di dalamnya. Jadi hal ini tuh sudah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen tersebut. Yang pertama itu ada manusia. Jadi manusia ini sering kita sebut dengan sumber daya manusia yang akan secara langsung terlibat dalam proses pembuatan sistem informasi ini. Hal ini, sistem informasi ini yang akan nantinya dihasilkan dari sistem informasi tersebut. Sumber daya manusia ini mencakup semua pihak sampai pada tingkatan akhir. Sebagai contohnya itu ada pelanggan, manajer, beserta dengan tenaga penjualan. Yang kedua itu ada perangkat keras. Jadi perangkat keras atau yang biasa kita sebut dengan hardware adalah peralatan fisik teman-teman yang nantinya bisa dipakai dalam proses pengumpulan, memproses, memasukkan, menyimpan, serta melakukan pengeluaran hasil olah data. Di mana hasil pengolahan tersebut dapat berupa informasi seperti flash disk, flop disk, ROM, teman. Yang ketiga itu ada perangkat lunak. Perangkat lunak juga sering disebut dengan software ya teman-teman, di mana pengertian dari perangkat lunak tersebut ada kumpulan dari beberapa program-program yang nantinya akan dipakai untuk menjalankan sistem pada aplikasi komputer. Nah, beberapa contoh perangkat lunak atau software itu seperti PowerPoint, Microsoft Word, Internet Explorer, dan masih banyak lagi tentunya teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan. Terus yang keempat itu ada database. Jadi, database ini adalah sumber daya data yang merupakan kumpulan dari data-data yang nantinya akan tersimpan pada sebuah media penyimpanan di suatu perusahaan pada komputer. Jadi, di mana salah satu contoh yang dapat diketahui oleh teman-teman database penjualan yaitu yang nantinya akan dipakai untuk menjalankan suatu web yang ada dalam perusahaan. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah teknologi jaringan komunikasi. Jadi, teknologi ini adalah salah satu proses komunikasi yang nantinya bisa menghubungkan antara sistem satu dengan sistem yang lainnya. Hal tersebut dapat diproses dengan menggunakan media komunikasi, dalam hal ini berupa teknologi atau gelombang mikro serta satelit kabel. Keseluruhan dari teknologi jaringan komunikasi tersebut nantinya akan dikendalikan dengan menggunakan software komunikasi yaitu penjelajah internet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari Financial Information System. Yang pertama, pencatatan transaksi keuangan, yaitu mencatat semua transaksi keuangan seperti pengeluaran, pemasukan, pembelian, penjualan, gaji, dan lain-lain.
Yang kedua, penyusunan laporan keuangan. Menyusun laporan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga, pengendalian dan audit, membantu dalam pengawasan transaksi dan mendukung kegiatan audit internal maupun eksternal. Dan yang terakhir, analisis keuangan, yaitu memberikan data dan alat analisis untuk mengevaluasi kinerja dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dari manfaat Financial Information System. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu mengurangi waktu dan biaya dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang kedua ada keamanan data, yaitu sistem keuangan modern dilengkapi dengan fitur keamanan untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Dan yang selanjutnya ada peningkatan transparansi, yaitu informasi keuangan dapat dilacak dengan mudah dan transparan, baik itu manajemen maupun stakeholder. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan yang lebih baik, yaitu memberikan data real time dan analisis yang membantu manajemen membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, di sini ada cara kerja Financial Information System. Untuk yang pertama itu ada mencatat transaksi keuangan secara otomatis. Untuk yang kedua, memantau pergerakan aset dan hutang. Yang ketiga, melakukan analisis kinerja keuangan perusahaan. Untuk yang keempat, itu ada penyederhanakan operasi perusahaan. Untuk kelebihan Financial Information System, untuk yang nomor satu itu ada efisiensi, biaya, fleksibilitas. Untuk yang kedua ada mudah dipahami, tepat waktu, dan juga akurat. Untuk yang ketiga itu ada membantu meningkatkan proses bisnis. Dan juga untuk yang keempat atau yang terakhir itu ada membantu memecahkan masalah. Untuk kekurangan Financial Information System, ada risiko kesalahan pengambilan keputusan dan juga risiko kerusakan sistem. Nah, ada lagi juga yang memerlukan biaya untuk pemasangan dan pemeliharaan. Nah, dan juga biayanya bisa sangat mahal. Jadi ini cocok untuk usaha-usaha yang sudah gede. Jadi karena memerlukan biaya besar, jadi usaha kecil itu sangat-sangat tidak cocok. Nah, untuk kesimpulannya, dengan kombinasi teknologi, data, dan sumber daya manusia, sistem informasi keuangan tidak hanya membantu pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga memberikan analisis yang mendukung pengambilan keputusan strategi. Namun, keberhasilan penetapan sistem informasi keuangan bergantung pada pemeliharaan sistem yang tepat, pelatihan SDM, dan juga komitmen perusahaan untuk melakukan evaluasi dan pembaruan secara berkala. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya jika ada saran dan kritik bisa tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.